Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi bahasa. Nah, apa itu integrasi? Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Nah, secara garis besar, integrasi ini adalah upaya ataupun proses penyerapan suatu bahasa ke bahasa lain. Nah, penyerapan unsur asing bukan hanya melalui penyerapan kata asing disertai penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi dilakukan dengan cara yang pertama ada penerjemahan langsung, artinya kosakata itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam penerjemahan langsung ini berarti dicari kata ataupun arti dari bahasa asing yang kita baca ataupun kita lihat. Nah, yang kedua ini ada penerjemahan konsep. Artinya, kosakata asing itu diteliti baik-baik konsepnya lalu dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing tersebut. Nah, jadi di dalam penerjemahan konsep ini ketika ada bahasa asing yang memang padanannya tidak nyambung ataupun tidak masuk ke dalam bahasa Indonesia, nah, maka dicari konsep yang terdekat. Contohnya ini ada steering komite. Steering komite jika diartikan artinya komite menyetir. Nah, itu kan tidak artinya itu tidak kohesi dan juga tidak padu. Nah, maka kita cari konsep yang terdekat, yaitu adalah steering komite bisa diartikan sebagai pemegang kebijakan karena memang steering komite itu di bahasa Inggris adalah pemegang kebijakan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada penyebab integrasi bahasa. Ada 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya integrasi. 3 faktor tersebut dikutip dari Solihah pada tahun 2018 di bukunya halaman 375. Yang pertama itu ada kondisi karakteristik sistem atau kaidah kebahasaan. Nah, kaidah kebahasaan ini setiap bahasa itu pasti mempunyai kaidah kebahasaannya tersendiri. Seperti contoh bahasa Inggris yang mempunyai kaidah kebahasaan yang agak rumit gitu ya, seperti kata yang kemarin, sekarang, dan yang akan datang itu katanya pasti berbeda. Seperti contoh ketika sudah lampau itu ditambah ed, jika sekarang ditambah ing, dan jika akan ataupun belum terjadi itu ditambah will. Nah, selanjutnya itu ada urgensi penyerapan unsur bahasa. Nah, jadi ketika di dalam bahasa yang kita pakai itu tidak ada artinya ataupun bahasa asing, ketika kita mencari padanan bahasa asing di dalam bahasa kita itu tidak ada, maka urgensi ini menjadi salah satu faktor untuk menyerap bahasa tersebut untuk kemudian menjadi ada di dalam kamus begitu. Yang selanjutnya itu ada sikap bahasa pada penutur bahasa penerima. Nah, ketika seorang penutur itu sering mengucapkan bahasa asing, maka tidak menutup kemungkinan bahasa asing yang sering diungkapkan akan menjadikan itu konvensi dan tercipta ataupun menjadi ada di dalam kamus bahasa penutur yang memakainya. Nah, ini ada bentuk integrasi bahasa. Nah, yang pertama itu ada integrasi audial, merupakan bentuk integrasi yang terjadi melalui persepsi pendengar. Nah, jadi integrasi audial ini adalah kata yang terbentuk dari indera pendengaran. Seperti contohnya kalau ada di bahasa Sunda itu ada ngebeledug. Nah, ngebeledug itu kan suatu peristiwa ledakan yang menciptakan suara meledak gitu ya. Dalam bahasa Sunda itu meledak itu bledug. Nah, sehingga terjadilah atau terciptalah suatu kata ngebledug yang bisa diartikan meledak. Nah, yang selanjutnya itu ada integrasi visual. Nah, merupakan bentuk integrasi yang berasal dari bentuk tulisan dalam bahasa asing yang kemudian diubah menurut aturan bahasa penerima. Nah, ini integrasi visual ini kata yang memang diambil berdasarkan wujudnya gitu ya, atau yang dapat kita lihat. Seperti contoh
terang bulan begitu kan, karena memang terang bulan itu terang berwarna putih, maka itu dinamakan terang bulan. Dan selanjutnya ada integrasi penerjemahan langsung. Nah, integrasi penerjemahan langsung ini adalah kata yang sepadan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi diterjemahkan langsung. Jadi kata asing yang kita dengar itu diterjemahkan langsung kepada bahasa yang kita pakai. Nah, selanjutnya ini ada integrasi penerjemahan konsep. Nah, integrasi ini dilakukan dengan mengkaji konsep kosakata asing kemudian dicarikan konsep tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita menemui bentuk kata yang asing dan tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, maka kita bisa mencari konsep terdekat dari bahasa tersebut. Baik, jadi di sini saya akan menganalisis kata serapan ataupun proses integrasi yang ada dalam video ini. Baik, langsung saja ke kata yang pertama, yaitu ada kata aplikasi. Kita bahas ini adalah aplikasi smartphone. Aplikasi ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari kata application. Nah, yang selanjutnya ada kata edit. Apa sih yang gue edit dari video itu? Edit ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu edit. Nah, tetapi di KBBI sudah ada kata bakunya, yaitu sunting. Tetapi karena edit sudah masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti itu termasuk ke dalam kata serapan. Selanjutnya ada kata proses. Nanti kalau kalian lihat dalam prosesnya itu mudah. Proses ini berasal dari kata bahasa Inggris juga, yaitu berasal dari kata processes. Yang selanjutnya ada kata performa. Dan juga performanya. Performa ini berasal juga dari bahasa Inggris, yaitu dari kata performance. Yang selanjutnya ada kata video. Itu ada sedikit contoh video yang udah gue. Video ini berasal dari bahasa Inggris juga, yaitu dari kata video. Yang selanjutnya ada kata import. Kita import filenya. Import ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari kata import. Yang selanjutnya ada kata kamera. Lagi ngevlog gitu depan kamera. Kamera ini juga berasal dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata camera. Yang selanjutnya ada kata musik. Yang paling menarik adalah kayak musiknya. Musik ini juga salah satu kata serapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata music. Yang selanjutnya ada kata efek. Lagi untuk satunya dikasih efek, satunya enggak. Efek ini juga berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu dari kata effect. Yang selanjutnya ada kata fitur. Kita gunakan fitur pen. Fitur juga ini berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu feature. Dan yang terakhir ini ada posisi. Gedein posisinya gitu. Posisi ini berasal dari kata bahasa Inggris juga, yaitu dari kata position. Baik, mungkin cukup sekian analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.